Bayangkan kamu sedang menyelam di Laut Biru dekat Jepang. Airnya begitu jernih dan sinar matahari menembus hingga dasar. Lalu tiba-tiba di depan matamu muncul formasi batuan besar menyerupai piramida. Kamu berhenti mencoba memahami apa yang sedang kamu lihat. Apakah ini karya manusia atau hanya keajaiban alam? Tempat ini dikenal sebagai Yonaguni Monument. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah sisa kota kuno yang tenggelam ribuan tahun lalu. Tapi, ilmuwan lain berpendapat ini hanyalah formasi geologis alami. Lihatlah tangga-tangga raksasa yang begitu simetris. Bagaimana bisa alam menciptakan sesuatu yang begitu teratur? Bayangkan, jika ini benar-benar kota yang tenggelam, siapa yang membangunnya? Dan kenapa bisa berada di dasar laut? Misteri ini membuat Yonaguni menjadi tempat yang sulit untuk dilupakan. Sekarang kita bergerak ke hutan lebat di Costa Rica. Di sana tersebar ratusan bola batu raksasa. Beberapa bola ini hampir sebesar mobil kecil, dan bentuknya begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Siapa yang membuatnya? Bagaimana caranya? Ada teori bahwa bola-bola ini digunakan untuk ritual keagamaan, atau bahkan sebagai penunjuk arah kuno. Tapi tanpa bukti konkret, semuanya hanya spekulasi. Yang lebih aneh lagi, bola-bola ini ditemukan di tempat yang sangat terpencil. Dengan teknologi modern pun, membawa benda seberat itu ke sana adalah tantangan besar. Jadi bagaimana nenek moyang kita melakukannya? Selanjutnya, kita menemukan sebuah harta karun di dasar laut dekat Yunani. Sebuah kapal kuno yang karam menyimpan benda aneh yang disebut Antikythera Mechanism. Dari luar, benda ini mungkin terlihat seperti rongsokan tua. Tapi, ketika dibuka, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah mekanisme rumit yang menyerupai komputer. Bayangkan, benda ini dibuat lebih dari 2000 tahun lalu, tapi memiliki kemampuan untuk memprediksi gerakan bintang, gerhana, bahkan menghitung waktu Olimpiade. Bagaimana teknologi ini bisa ada pada zaman itu? Apakah manusia kuno lebih maju dari yang kita kira? Atau mungkin ada sesuatu atau seseorang yang membantu mereka? Misteri ini masih terus membuat para ilmuwan terpesona. Kita terbang ke Turki, ke situs arkeologi bernama Göbekli Tepe. Situs ini lebih tua dari piramida Mesir, bahkan lebih tua dari Stonehenge. Pilar-pilar batu besar dengan ukiran hewan berdiri megah di sini. Yang membuat semuanya lebih membingungkan adalah Göbekli Tepe dibangun pada zaman ketika manusia seharusnya belum mengenal pertanian atau alat berat. Bayangkan, ribuan tahun lalu, sekelompok orang berkumpul untuk memindahkan batu-batu besar ini tanpa teknologi modern. Kenapa mereka melakukannya? Apa yang mereka coba capai? Beberapa ahli percaya bahwa ini adalah tempat untuk ritual keagamaan. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Situs ini menjadi bukti bahwa masa lalu kita lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Dari Turki, kita terbang ke Thailand. Di tengah hutan lebat, ada formasi batuan yang dikenal sebagai Three Whale Rock. Dari jauh, formasi ini benar-benar menyerupai 3 paus besar yang berenang bersama di lautan hijau. Formasi ini terbentuk dari proses geologi selama jutaan tahun. Tapi yang membuatnya begitu memikat adalah pemandangan dari puncaknya. Bayangkan berdiri di atas punggung paus, melihat hamparan hijau yang luas hingga ke perbatasan Laos. Tidak hanya itu, Three Whale Rock juga menawarkan air terjun dan flora yang eksotis di sepanjang jalur pendakiannya. Tempat ini mengingatkan kita akan keajaiban alam yang masih menyimpan banyak misteri. Bayangkan menjadi seorang pekerja tambang biasa di Kanada, menggali bebatuan setiap hari, hingga suatu saat alat beratmu mengenai sesuatu yang keras. Kamu berhenti, membersihkan debu, dan menemukan sesuatu yang membuat dunia ilmu pengetahuan gempar. Fosil nodosaur yang hampir sempurna. Dinosaurus ini, yang hidup lebih dari 110 juta tahun lalu, ditemukan dalam kondisi luar biasa. Kulitnya yang berbentuk seperti armor tank masih utuh, bahkan pola warnanya masih bisa dikenali. Ilmuwan menduga bahwa nodosaur ini mungkin mampu berkamuflase seperti bunglon. Tapi, bagaimana tubuhnya bisa terawetkan begitu lama? Apakah ini hanya kebetulan alam atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Hingga kini, nodosaur ini menjadi salah satu fosil terbaik yang pernah ditemukan dan terus memicu rasa ingin tahu dunia.
Sekarang mari kita terbang ke Xi'an, Tiongkok, di mana pada tahun 1974, petani lokal menggali sumur dan secara tak sengaja menemukan sesuatu yang luar biasa. Terracotta Army, ratusan patung prajurit, masing-masing dengan wajah unik, berdiri menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang. Patung-patung ini bukan hanya prajurit, tetapi juga kuda, kereta, bahkan senjata yang masih tajam. Namun, misteri terbesar adalah apa yang ada di dalam makam utama sang kaisar. Para arkeolog belum berani membuka makam itu karena mereka khawatir dengan jebakan Merkuri yang bisa membahayakan tim eksplorasi. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam sana? Harta karun, pengetahuan kuno, atau sesuatu yang lebih gelap? Hanya waktu yang akan menjawab. Di Swedia, terdapat kanal yang sering disebut sebagai mesin waktu perairan. Dibangun pada abad ke-19, kanal ini menghubungkan berbagai kota kecil dengan danau dan sungai besar. Yang membuatnya misterius adalah cerita-cerita yang mengelilinginya. Warga lokal percaya bahwa kanal ini bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga portal ke dimensi lain. Beberapa orang melaporkan melihat cahaya aneh di malam hari, mendengar suara-suara dari air, bahkan kehilangan waktu ketika melewati bagian tertentu dari kanal ini. Apakah ini hanya imajinasi orang-orang atau ada sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan airnya? Kembali ke Eropa, kita menemukan bola batu misterius lainnya, kali ini di Bosnia. Tapi berbeda dengan bola batu di Costa Rica, bola-bola ini memiliki energi yang aneh. Menurut para peneliti, orang-orang yang menyentuhnya mengaku merasakan gelombang hangat yang mengalir melalui tubuh mereka. Beberapa bahkan mengklaim bahwa bola-bola ini dapat menyembuhkan penyakit. Apakah ini fenomena alam biasa atau bukti dari peradaban kuno yang memiliki teknologi canggih? Hingga kini, bola-bola ini menjadi daya tarik bagi para ilmuwan dan spiritualis. Terakhir, kita masuk ke dunia bawah tanah, tepatnya di Rumania. Pada tahun 1986, sebuah tim konstruksi menemukan gua tersembunyi yang telah terisolasi selama lebih dari 5 juta tahun. Apa yang ada di dalamnya sungguh menakjubkan. Ekosistem unik dengan hewan-hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Udara di dalam gua ini dipenuhi gas beracun seperti hidrogen sulfida, tetapi entah bagaimana, makhluk-makhluk kecil seperti laba-laba dan siput berhasil bertahan hidup. Mereka berkembang di lingkungan yang benar-benar berbeda dari ekosistem di atas tanah. Apakah ini pintu menuju dunia yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya? Atau bukti bahwa kehidupan bisa beradaptasi bahkan di lingkungan paling ekstrim sekalipun? Setiap misteri yang kita bahas tadi adalah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Ada tempat-tempat yang menyimpan jawaban dari masa lalu, tapi juga mengajukan pertanyaan baru yang belum bisa kita jawab. Dan mungkin itu adalah keindahan sebenarnya dari misteri. Bukan soal mendapatkan jawaban, tetapi soal perjalanan untuk mencarinya. Jadi, setelah tahu semua ini, apa pendapat kalian? Apakah tempat-tempat ini benar-benar penuh misteri, atau kita hanya belum cukup pintar untuk memahami rahasia yang mereka simpan? Kalau aku sih nggak keberatan terus penasaran. Hidup itu lebih seru kalau ada misteri, kan?